Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feni Rahayu dari kelas Pendidikan Biologi B 2019 dengan nomor induk mahasiswa 13046190030. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit materi mengenai biomembran. Untuk video lengkapnya, silakan teman-teman menonton video ini sampai kelar. Terima kasih. Pada materi biomembran ini ada 4 poin utama yang akan kita bahas, dimulai dari pengertiannya, fungsi biomembran, komponen penyusun biomembran, dan pergerakan atau movement molekul dalam biomembran. Sekarang kita akan membahas pengertiannya. Biomembran merupakan selaput tipis yang terdapat dalam makhluk hidup yang bersifat semi-permeabel atau dapat dilalui oleh beberapa molekul. Biomembran terbagi menjadi 3, yaitu membran plasma, membran sitoplasma, dan membran nukleus. Ketiganya dapat dibedakan berdasarkan hubungan geometri sel, komposisi kimia, ultrastruktur, dan tingkah laku fisiologi. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi dari membran sel. Yang pertama, membran sel berfungsi sebagai pembatas fisik sel atau organel-organel sel sehingga sel tersebut mampu mempertahankan bentuknya. Yang kedua, membran sel berfungsi sebagai transport molekul baik ke dalam sel maupun keluar kompartemen sel. Yang ketiga, membran sel berfungsi untuk mempersiapkan lingkungan sel untuk berlangsungnya proses biokimia ke depannya. Dan yang terakhir, membran sel berfungsi sebagai media penghantar sel kimia atau energi. Kemudian ada komponen dari membran plasma. Membran plasma terdiri dari 3 komponen utama, yaitu protein, lipid, dan karbohidrat. Protein pada membran plasma ada 2 yang utama, yaitu protein integral yang terikat kuat pada membran dan protein periferal, yaitu terikat lemah pada salah satu sisi permukaan membran. Yang kedua ada karbohidrat. Pada membran karbohidrat berbentuk oligosakarida. Dan yang terakhir adalah lipid, yaitu senyawa yang berbasis asam lemak. Di sini teman-teman dapat melihat bagian dari membran sel seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Di sini ada 2 protein utama, yaitu protein periferal dan protein integral. Ada kolesterol, glikolipid, karbohidrat, glikoprotein, dan protein lainnya. Di sini glikogen termasuk karbohidrat, yaitu polisakarida yang dapat menempel pada lipid menjadi glikolipid dan dapat menempel pada protein dan menjadi glikoprotein. Selanjutnya kita akan membahas transport melalui membran. Pada gambar pertama teman-teman sedang melihat molekul dari air, karbon dioksida, amonia, dan oksigen yang dengan bebas melintasi membran sel secara difusi. Molekul ini bisa melewati membran sel karena berukuran sangat kecil dan tidak bermuatan. Pada gambar kedua, teman-teman sedang melihat molekul besar dari hidrokarbon yang mudah melintasi membran sel. Hidrokarbon dengan mudah melintasi membran sel karena memiliki sifat lipid soluble. Contohnya adalah hormon estrogen dan progesteron. Yang ketiga, teman-teman melihat molekul dari glukosa yang berukuran besar dan bersifat water soluble sehingga tidak mudah untuk melalui membran sel, namun bisa dibantu dengan bantuan glukos transporter. Dan yang keempat, teman-teman sedang melihat ion-ion yang bermuatan. Relatifnya, mereka tidak mudah untuk melewati membran sel ini, bisa, namun dengan bantuan dari protein channel atau protein pompa. Yang terakhir, kita sampai di pergerakan atau movement molekul dan sel di membran. Yang pertama ada transport pasif, yaitu pergerakan yang terjadi karena perbedaan konsentrasi. Contohnya adalah difusi dan osmosis. Yang kedua, transport aktif, yaitu pergerakan dengan menggunakan energi untuk mengeluarkan atau memasukkan ion. Contohnya adalah pompa pertukaran Na dan kalsium. Yang ketiga adalah endositosis, yaitu keadaan di mana membran sel melipat ke dalam dengan mengangkut materi. Jika materi tersebut padat, maka kita sebut itu sebagai fagositosis. Dan jika materinya cair, kita sebut itu sebagai pinositosis. Dan yang terakhir adalah eksositosis, keadaan di mana membran sel melipat keluar dan mengeluarkan zat. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila jika ada kesalahan kata maupun materi. Tolong teman-teman koreksi melalui komentar. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.